Dari kecil, kita kan selalu diajarin ya, kalau mau sukses itu ya harus bersaing, harus jadi yang lebih pintar, lebih cepat, lebih kuat. Tapi, gimana kalau cara itu justru yang bikin kita mandek? Hari ini, kita bakal ngebongkar satu ide yang radikal banget dari buku Ruchika Tulshan, Uncomplete, yang siap menantang semua yang kamu pikir kamu tahu soal kesuksesan. Pernah ngerasa gini nggak? Kayak lagi lari di treadmill pencapaian yang nggak ada ujungnya. Baru aja nyampe satu target, belum juga sempat napas, orang-orang udah nanya, "Oke, abis ini apa lagi?" Kutipan ini tuh nangkep banget esensi dari perlombaan tikus zaman sekarang. Sebuah siklus yang kayaknya sengaja dirancang biar kita terus-terusan merasa kurang. Nah, jadi sebenarnya dari mana sih datangnya semua tekanan ini? Di bagian pertama, yuk kita bedah sama-sama apa itu jebakan kompetisi. Sebuah kekuatan yang nggak kelihatan tapi ngebentuk hidup kita, sering banget tanpa kita sadari. Buku ini pakai metafora yang kuat banget. Kompetisi itu ibarat air buat ikan. Ikan kan nggak sadar kalau dia basah, ya karena itu dunianya. Nah, kita juga gitu. Kita udah terlalu tenggelam dalam persaingan, di sekolah, di kantor, bahkan dalam pertemanan. Sampai-sampai kita nganggap itu hal yang normal. Sesuatu yang kita terima aja sebagai, ya, begitulah dunia bekerja. Dan jebakan ini ada di mana-mana loh. Dalam karir, kita diajarin buat sikut-sikutan demi naik jabatan. Sebagai orang tua, ada tekanan biar anak kita lebih unggul dari anak lain. Media juga, lewat acara-acara TV, menormalkan sikap kejam sebagai hiburan. Bahkan inovasi pun seringnya bukan lagi soal nyari solusi buat masyarakat, tapi soal siapa yang bisa dapat untung paling gede dan paling cepat. Nah, ini poin kuncinya. Meskipun kompetisi ini kena ke semua orang, dampaknya itu nggak merata. Buku ini berpendapat, kalau buat perempuan dan kelompok minoritas, sistem ini secara aktif mengadu domba mereka. Maksa mereka buat bersaing satu sama lain demi satu kursi yang terbatas. Tujuannya apa? Ya untuk melemahkan kekuatan mereka kalau mereka bersatu. Oke, kita udah lihat masalahnya. Terus solusinya gimana dong? Di bagian kedua ini kita bakal bahas alternatif radikal yang ditawarin buku ini, yaitu Uncompete. Apaan tuh Uncompete? Yuk kita cari tahu. Jadi, apa sih Uncompete itu? Ini bukan berarti kita jadi pasif atau nyerah gitu aja ya, bukan. Ini adalah sebuah pilihan yang sadar untuk menolak mentalitas zero sum, atau anggapan kalau saya mau menang, kamu harus kalah. Sebaliknya, compete itu soal kolaborasi dan keyakinan kalau kita semua bisa sukses bareng-bareng, menciptakan kekuatan kolektif yang jauh lebih dahsyat. Dan ini ada contoh nyata yang keren banget dari penulisnya sendiri. Bukannya nyimpen proposal bukunya rapet-rapet, dia malah ngebagiin proposal itu ke sesama penulis perempuan kulit berwarna lainnya. Logikanya simpel, kesuksesan mereka nggak akan ngurangin kesempatannya dia. Malah sebaliknya, itu jadi bukti buat industri penerbitan kalau ada pasar buat cerita-cerita kayak mereka yang akhirnya bikin kuenya jadi lebih besar buat semua orang. Nah, inilah Uncompete dalam aksi nyata. Tapi, untuk bisa beneran uncompete, kita perlu ngubah pola pikir kita dari akarnya. Di bagian ketiga, kita bakal lihat dua cara pandang yang beda banget terhadap dunia. Kelimpahan versus kelangkaan. Coba kita bedah ya perbedaannya. Pola pikir kelangkaan yang di kiri itu ngelihat dunia kayak sepotong kue yang terbatas. Kalau rekan kerjamu dapat proyek itu berarti jatahmu hilang. Kalau temanmu cantik itu seolah-olah ngurangi nilaimu. Nah sebaliknya, pola pikir kelimpahan yang di kanan itu percaya kalau kue itu bisa terus membesar. Kamu bisa nolak proyek karena kamu yakin akan ada kesempatan lain dan kamu bisa ikut senang melihat kecantikan temenmu karena kamu tahu nilai dirimu nggak berkurang sedikit pun. Jadi, inti dari segalanya tuh di sini. Pola pikir kelimpahan itu mulainya dari dalam diri. Akarnya ada di keyakinan akan nilai diri kita sendiri. Saat kamu tahu bahwa dirimu itu cukup, kamu nggak lagi ngerasa perlu ngerebut dari orang lain. Kamu mulai percaya kalau kesuksesan dan kebahagiaan itu cukup kok buat semua orang, dan kamu berhenti ngeliat semua orang sebagai saingan. Oke, pola pikir internal udah kita ubah. Terus gimana cara nerapinya ke dunia luar? Di bagian 4 ini, kita akan ngebahas kekuatan kita. Gimana caranya Uncompete mengubah cara kita membangun hubungan dan komunitas. Salah satu alat yang ampuh banget adalah teori bersinar atau shine theory. Jadi bukannya merasa terintimidasi sama orang-orang yang hebat dan inspiratif, teori ini justru ngajak kita buat berteman sama mereka. Idenya simple tapi bisa mengubah segalanya. Saat kamu mengelilingi dirimu dengan orang-orang hebat dan kamu dukung mereka, cahaya mereka bakal mantul ke kamu. Begitu juga sebaliknya. Kesuksesan mereka jadi kesuksesanmu juga.
Lebih dari sekedar ngasih nasihat, uncompete itu artinya jadi seorang sponsor. Ini aksi nyata. Maksudnya kita pakai posisi, pengaruh, atau kelebihan apapun yang kita punya untuk secara vokal memperjuangkan orang lain, terutama mereka yang nggak punya akses yang sama. Ini bukan cuma soal ngebukain pintu, ini soal nendang pintu itu sampai kebuka lebar buat orang lain. Terus gimana caranya? Gampang banget, ada 3 langkah praktis. Pertama, amplifikasi. Puji pencapaian orang lain di depan umum. Kedua, advokasi. Sebut namarkan kerjamu yang hebat itu di rapat penting yang dia nggak bisa ikut. Ketiga, hubungkan. Jangan pelit sama koneksi. Kenalin orang-orang di jaringanmu yang bisa saling menguntungkan. Dan contoh ini, wah ini keren banget sih. Di panggung kompetisi terbesar di dunia, Olimpiade, Simone Biles dan timnya menunduk hormat ke pesaing mereka dari Brazil. Waktu dikritik, inilah jawabannya. Ini adalah pelajaran terbaik soal uncompete, mengakui kerja keras orang lain dan merayakan kehebatan mereka bahkan ketika mereka adalah lawan kita. Setelah semua ini, pertanyaan terbesarnya adalah gimana kita bisa nerapin ini ke hidup kita masing-masing. Di bagian terakhir ini, yuk kita lihat gimana caranya kita bisa mendefinisikan ulang apa arti sukses buat diri kita sendiri. Pertanyaan ini mengubah segalanya. Sukses itu tangga atau jaring? Kita kan terbiasa sama metafora tangga. Sebuah pendakian yang sepi, individual, dan makin ke atas makin sempit. Tapi gimana kalau kita ngelihatnya sebagai jaring? Sesuatu yang kita tenun bareng-bareng, di mana setiap simpul saling menguatkan, menciptakan sesuatu yang jauh lebih kokoh dan lebih kuat. Jadi, mulainya dari mana? Pertama, coba deh, gali lagi apa yang benar-benar bikin kamu bahagia, bukan apa yang kata orang seharusnya bikin kamu bahagia. Kedua, bikin tujuan yang sejalan sama nilai-nilai pribadimu. Ketiga, belajar buat lebih baik sama diri sendiri. Ingat, gagal itu data, bukan hukuman mati. Dan yang terakhir dan paling penting, ukur hidupmu pakai standarmu sendiri. Ini soal ngambil kembali kendali atas definisi suksesmu. Kutipan yang kuat dari Alok Vaid-Menon ini jadi pengingat buat kita semua bahwa nilai kita tuh bukan terletak pada seberapa jago kita nyocokin diri sama standar kompetitif di luar sana. Nilai kita ada di keunikan kita. Dan kita semua berhak dapat komunitas yang merayakan kita apa adanya. Jadi ini pertanyaan terakhir buat kamu. Uncompete itu bukan tujuan akhir, tapi sebuah latihan terus-menerus. Ini adalah pilihan yang kita buat setiap hari. Lewat interaksi kecil, keputusan karir, sampai cara kita mendukung teman-teman kita. Di dunia yang nggak anti-intinya nyuruh kita buat bersaing, gimana caramu akan memilih untuk menenun jaring, bukannya terus-terusan mendaki tangga?